You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. Treat me like a stranger and I feel so loved. Selamat datang dalam acara ini. Saya Dewi Anggreni Puspitasari sebagai pembawa acara untuk episode kali ini. Dan saya senang bisa menyambut Anda semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu belajar jauh lebih menyenangkan dengan media pembelajaran berbasis online. Dalam era digital ini, penggunaan media pembelajaran online telah membuka banyak peluang dan memberikan kemudahan dalam proses belajar bagi siswa maupun para pengajar. Pada episode ini, kita akan menjelajahi keuntungan, tantangan, dan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran berbasis online. Kami akan mendengarkan pengalaman pribadi, studi kasus, serta testimoni yang menunjukkan bagaimana media pembelajaran online telah mengubah acara kita belajar dan mengajar. Tujuan dari episode ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang potensi dan manfaat pembelajaran online, serta memberikan tips dan saran yang dapat membantu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan bagaimana belajar jauh dapat menjadi lebih menyenangkan dengan media pembelajaran berbasis online. Terima kasih telah bergabung dan semoga episode ini memberikan inspirasi dan informasi berharga bagi Anda semua. Materi pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Mbak Hima. Media pembelajaran berbasis online adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, materi, dan interaksi antar peserta didik dan pendidik. Melalui platform online, peserta didik dapat mengakses berbagai jenis materi pembelajaran seperti teks, gambar, audio, dan video, serta berinteraksi dengan pendidik dan sesama peserta didik secara virtual. Perkembangan teknologi, terutama internet, telah mengubah paradigma pendidikan dengan memberikan dampak yang signifikan. Pengaruhnya terhadap pendidikan antara lain. Yang pertama, aksesibilitas. Internet memungkinkan akses pendidikan dari berbagai tempat dan kapan saja. Peserta didik tidak terbatas oleh batasan geografis dan waktu, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk belajar secara fleksibel. Yang kedua, fleksibilitas pembelajaran. Teknologi memungkinkan penyediaan materi pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik. Mereka dapat belajar sesuai dengan ritme dan profesi masing-masing tanpa terikat oleh jadwal kelas yang kaku. Yang ketiga, interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran online seringkali dilengkapi dengan fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan video conference yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan pendidik dan sesama peserta didik. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pemantauan kemajuan. Sistem pembelajaran online biasanya dilengkapi dengan fitur pemantauan kemajuan belajar peserta didik. Pendidik dapat melacak perkembangan peserta didik secara real time
dan memberikan umpan balik yang lebih personal dan terarah. Manfaat pembelajaran online menjadi alternatif yang semakin populer dalam dunia pendidikan modern, memungkinkan akses pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan interaktif bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan lokasi. Dari sini kan kita dapat mengetahui mengenai definisi dan manfaat pastinya ya di dalam pembelajaran online. Nah, menurut Mbak Jasmine sendiri dalam pembelajaran online itu apa sih keuntungan yang dapat kita miliki? Nah, dalam pembelajaran online tentu kita memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sebagai contoh, kasus online seringkali dapat diakses 24 jam sehari. Kemungkinan akses materi pembelajaran tanpa terkait oleh waktu tertentu. Kemudian yang kedua, terdapat akses ke sumber daya yang beragam. Pembelajaran online memberikan akses ke berbagai media, dan sumber daya pembelajaran dari berbagai institusi dan platform. Contohnya, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dalam berbagai format multimedia seperti video, podcast, artikel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat kustomisasi pembelajaran. Penggunaan algoritma dalam pembelajaran online memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik. Contoh saja, platform seperti Twinkle merupakan contoh platform yang menggunakan teknologi untuk kustomisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang keempat, terdapat interaktivitas dan keterlibatan. Pembelajaran online sering dilengkapi dengan fitur interaktif seperti kuis, game, edukatif, dan forum diskusi yang meningkatkan keterlibatan peserta didik. Studi kasus tentang aplikasi atau platform sukses dalam hal interaktivitas dan keterlibatan dapat memberikan inspirasi dan contoh nyata bagi pengembangan pembelajaran online yang lebih efektif. Nah, meskipun pembelajaran online memberikan banyak keuntungan, apakah terdapat tantangan yang harus dialami dalam media pembelajaran berbasis online ini? Ya, terdapat tantangan. Yang pertama adalah kedisiplinan dan manajemen waktu. Tekanan utama dalam pembelajaran online adalah menjaga kedisiplinan dan manajemen waktu. Peserta didik perlu tetap fokus dan tidak terganggu oleh faktor eksternal. Tips untuk mengatasi tantangan ini termasuk membuat jadwal belajar yang terstruktur dan menggunakan aplikasi pengingat waktu untuk membantu memprioritaskan tugas dan waktu belajar. Yang kedua, aksesibilitas dan kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap internet dan perangkat yang memadai untuk pembelajaran online. Solusi yang dapat dikembangkan meliputi inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses internet di daerah terpencil dan penyediaan perangkat murah
atau gawai seperti subsidi bagi siswa yang membutuhkannya dan tidak mampu. Yang ketiga, kualitas dan kredibilitas materi. Tantangan lain dalam pembelajaran online adalah memastikan kualitas dan kredibilitas materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penting untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Peran platform terbuka sangat penting dalam mengurasi konten dan menyediakan materi yang berkualitas kapan peserta didik. Dengan menyadari dan mengatasi tantangan-tantangan ini, pembelajaran online dapat menjadi lebih efektif dan inklusif bagi peserta didik. Memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Nah, setelah keuntungan ini pastinya ada pengalaman pribadi nih secara testimoni serta positif serta dampak yang dirasakan. Bagaimana pendapat dari Mbak Jasmine sendiri? Baik, terdapat pengalaman pribadi seperti pengalaman pribadi dan tim sukses yang antara lain adalah yang pertama terdapat Muna, seorang mahasiswa aktif yang menggunakan media pembelajaran online membagikan pengalamannya dalam memanfaatkan platform online untuk belajar. Setelah memahami tentang belajar jauh lebih menyenangkan dengan media pembelajaran berbasis online, rangkuman materinya yaitu keuntungan pembelajaran online. Yang pertama, mengenai keuntungan pembelajaran online mencakup fleksibilitas waktu dan lokasi, akses terhadap sumber dan yang beragam, pembelajaran yang dipersonalisasi, serta interaktivitas dan keterlibatan yang merupakan beberapa manfaat utama dalam pembelajaran online. Yang kedua, tantangan dalam pembelajaran daring yaitu disiplin dan manajemen waktu, aksesibilitas dan kesenjangan digital, serta kualitas dan kredibilitas materi merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pembelajaran secara daring. Dampak positif dalam pembelajaran online yaitu fleksibilitas, aksesibilitas, keterlibatan, pemantauan, kemajuan, dan penyesuaian pembelajaran merupakan dampak positif yang dialami dari penggunaan media berbasis online. Dengan mengakhiri episode ini, saya mengajak Anda semua untuk mencoba media pembelajaran berbasis online. Manfaat teknologi ini untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan meraih kesuksesan dalam proses belajar Anda. Untuk informasi tentang episode podcast berikutnya dalam bagaimana Anda dapat memberikan masukan atau pertanyaan, silahkan kunjungi website kami di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan dan pertanyaan dari pendengar kami. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menyimak episode kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda semua dalam perjalanan belajar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.